Ya, kita lanjutkan Bilangan pasal 6. Hukum mengenai kenaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya. Yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur 1 tahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur 1 tahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur 1 tahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah membaca. Nah, kita lanjutkan, Saudara semuanya, dalam Bilangan pasal 6 ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama terkait tentang ucapan nazar. Ya, ini orang-orang yang nazir, ya, yang bernazar, ataupun nazar di sini, ataupun yang disebut nazir itu berasal dari bahasa Ibrani nazar, artinya memisahkan. Ya, memisahkan dalam artian orang ini dikuduskan bagi Tuhan, dipisahkan untuk dikuduskan. Dan orang ini akan menunjukkan kesucian, kemudian kemurnian hidupnya dan penyerahan. Jadi sebenarnya standar untuk nazir ini adalah penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini tentu bersifat sukarela. Kemudian di dalamnya nanti ada penyangkalan diri. Menyangkal diri itu kalau kita bisa lihat tadi di ayat 3 dan 4 itu ada penyangkalan diri, kemudian bagaimana menjaga perilaku atau perbuatan di ayat yang kelima itu, serta kemurnian pribadi. Tentu kita bisa melihat di ayat 6 sampai 8 ya. Inilah yang terkait dengan nazir ataupun nazar. Nah, ada ternyata larangan-larangan yang harus ditaati oleh nazir ini, orang nazir, artinya di situ dijelaskan dengan gamblang, misalnya orang nazir tidak boleh minum anggur memabukkan, ya, artinya anggur yang difermentasi, ya, anggur yang difermentasi, misalnya di dalam bahasa aslinya itu ada yayin, kemudian shekar, ya, shekar ataupun misroh. Misroh itu artinya minuman dari anggur yang diperas itu, yang direndam agak lama, ada proses fermentasi, ya, ataupun juga ada istilah lain tiros. Ini hampir sama, ya. Intinya adalah anggur yang difermentasi, yang itu akan bisa memabukkan atau memberikan pengaruh pada diri seseorang. Kemudian tidak boleh memotong rambut. Jadi selama nazir ini memang bisa berlaku dalam waktu tertentu atau berlaku seumur hidup, ya. Jadi selama nazir ini tidak boleh memotong rambut. Ini aturan, ya. Artinya ya harus dipanjangkan rambutnya. Ini sebagai bentuk penyerahan kepada Tuhan, ya, lambang dari penyerahan kepada Tuhan. Ini rambutnya tidak boleh dipotong. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, mungkin orang berpikir agak berbeda, ya, karena Paulus mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 14 itu bahwasanya orang yang memanjangkan rambut sebuah kehinaan. Nah, mungkin dari nazir ini ketika memanjangkan rambut ya bisa melambangkan kesetiaannya untuk dihina, dicemooh bagi Tuhan, gitu. Sehingga ini ada aturannya, tidak boleh memotong rambut. Kemudian tidak boleh mendekati mayat. Kalau kita melihat, ya, mayat identik dengan sebuah kematian, ya. Pada dasarnya kan ketika Allah menciptakan manusia itu untuk kehidupan, ya, untuk kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat di ayat 6, ya, tadi perintah untuk tidak mendekati orang mati, ini menekankan bahwa kematian memang pada dasarnya tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi karena orang itu
berdosa, ya, maka dia mengalami kematian. Nah, arti dari hal ini, saudara, jadi memang orang Nazir tidak boleh mendekati mayat. Kemudian setelah orang Nazir ini menyelesaikan dalam tertentu ataupun bisa dalam kehidupannya menyelesaikan kenazirannya ini, maka dia nanti akan memberikan persembahan. Persembahan ini nanti bersama oleh imam, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan, kemudian nanti baru boleh memotong rambutnya, baru boleh minum anggur, tentu anggur yang tidak memabukkan, dan beberapa hal yang lain. Tapi yang jelas dia akan memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, bersama ataupun dipandu atau ditemani oleh imam. Inilah terkait dengan ucapan nazar, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa terkait dengan nazir ini, ada orang Israel, ya, ada aturan-aturan dan ada hal-hal yang harus dilakukan, ya, di mana intinya adalah orang nazir ini akan menyerahkan dirinya, menjaga hidupnya dalam kekudusan dan melakukan ketetapan. Ketetapan misalnya tadi larangan-larangan itu. Ini terkait hal yang pertama, saudara. Kemudian hal yang kedua adalah ucapan berkat. Di ayat 22 sampai 27 Tuhan memberkati, ya. Mari kita lihat di ayat 22 itu Tuhan berfirman kepada Musa, bicara kepada Harun dan seterusnya. Ini berkat keimaman, ya. Dan biasanya Bapak Ibu kalau ibadah di akhir ibadah ada doa berkat, biasanya mengutip dari ini. Ya, nggak semua, tapi kadang-kadang kita bisa mendengar atau melihat Pak Pendeta atau Ibu Pendeta mengutip dari ucapan ini, ya. Di ayat 22 sampai 27 ini Tuhan memberkati atau barak bagi umat yang memelihara kekudusan, kesucian. Ada berkat keimaman. Kalau kita melihat di berkat keimaman itu, yang pertama di ayat 24 itu perlindungan, ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di ayat 24. Kemudian berkat berikutnya adalah kasih karunia di ayat 25, ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Lalu di berkat berikutnya pemeliharaan dan damai sejahtera, Tuhan menghadapkan wajahnya. Ini terkait bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa, karena di tengah situasi dunia yang penuh dengan konflik dan hal yang lain sebagainya, Tuhan memberikan damai sejahtera. Inilah berkat keimaman, ya, dan tentu keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, ini saudara tentang ucapan berkat. Nah, dalam kehidupan ini, saudara, mungkin kita tidak harus seperti orang nazir tadi, ya, yang harus istilahnya harus memanjangkan rambut dan enggak. Tetapi begini, yang menjadi standar di sini adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, lalu hidup di dalam kesucian, di dalam kemurniannya, dan melakukan ketetapannya. Itu yang menjadi substansi ataupun esensi. Karena kalau kita harus melakukan seperti ritual dan prosesi yang ada di umat Israel, mungkin agak ribet, ya. Tetapi substansinya yang kita ambil, bagaimana kita, ya, saudara dan saya dapat menyerahkan diri kepadanya, hidup dalam kekudusan dan melakukan ketetapan. Itu sebagai amanat teksnya. Dan jadi aplikasinya, sudahkah saudara menyerahkan diri kepadanya? Ya, ini bersifat reflektif, ya, pertanyaan reflektif. Lalu, sudahkah saudara dan saya hidup di dalam kekudusan
serta melakukan ketetapannya. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan, kita harus melakukan. Yang menjadi ketetapannya itu artinya taat. Ya, kalau ini tidak boleh ya jangan dilakukan. Kalau ini boleh dilakukan ya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, belajar dari firman Tuhan pada saat ini, sekali lagi marilah saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan dan melakukan ketetapannya. Kiranya firman Tuhan dalam Bilangan pasal 6 ayat 1-27 ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita responi amanat teks pagi ini dengan satu lagu, Bapa, ku persembahkan hidup ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
kita komit semuanya mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada di persekutuan doa pagi, selalu diingatkan untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami diberi kesempatan untuk hidup mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hidupku sudah ditebus, sudah diampuni dosanya oleh Yesus karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Aku hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan baik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.